Selamat sore, perkenalkan nama saya Novilia Solin dari kelas A reguler 2020 dengan NIM saya 32033222019. Di sini saya meminta izin kepada Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak sebagai dosen mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, tinjauan pustaka, dan yang terakhir, rumusan masalah. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, metodologi artinya ilmu tentang cara memperlakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Metodologi penelitian, cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah, kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 1. Rasional. Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 2. Empiris. Cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan tersebut. 3. Sistematis. Proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data. Data adalah segala fakta dengan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang mempunyai kriteria valid, reliable, dan objektif. Tujuan. 1. Penemuan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. 2. Pembuktian. Data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Ketiga, pengembangan, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Kegunaan, memahami masalah, memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui. Selanjutnya, mencari tahu, memecahkan masalah. 1. Meminimalkan atau menyelesaikan masalah, mengantisipasi masalah, menggunakan agar masalah tidak terjadi. Ragam penelitian. Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi bermacam-macam. Klarifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan beberapa tinjauan, yaitu bidang ilmu, pendekatan, tempat pelaksanaan, pemakaian, tujuan umum, tata metode, dan adanya tindakan interferensi terhadap variabel. Tinjauan pustaka. Secara umum, 50% kegiatan dalam seluruh proses penelitian adalah membaca. Hasil penelitian yang sudah ada bersifat final, artinya masih terbuka kesempatan bagi orang lain untuk mengorek dan bila perlu menguji kembali hasilnya agar lebih sempurna. Manfaat studi pustaka. 1. Menggali teori-teori, dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. 2. Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang lebih luas. 3. Memperoleh informasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. 4. Memanfaatkan data sekunder. 5. Menghindari duplikasi penelitian. 6. Dapat mempelajari cara mengungkapkan hasil pemikiran secara sistematis, kritis, dan ekonomis. Manfaat tinjauan pustaka. 1. Mengenal ruang lingkup penelitian. 2. Mengidentifikasi masalah penelitian. 3. Sebagai dasar untuk menyusun kerangka kerja teoritis dan hipotesis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pengalaman empiris. Rumusan masalah yang dihasilkan pada pernyataan masalah pada latar belakang masalah. Latar belakang masalah bersumber dari pengalaman empiris dan teoritis.
Pedoman rumusan masalah. 1. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan konsep untuk menjawab permasalahan. 2. Rumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup penelitian. 3. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Perumusan masalah. 1. Keterkaitan judul dengan rumusan masalah. 2. Keterkaitan rumusan masalah dengan tujuan. 3. Luaran yang diharapkan dengan metode yang digunakan. 4. Urgensi penelitiannya. Alur pikir perumusan masalah. 1. Latar belakang masalah. 2. Identifikasi masalah. 3. Batasan masalah. 4. Rumusan masalah. Latar belakang masalah. 1. Berisi peristiwa atau kejadian pada objek penelitian. 2. Das Sollen atau yang diharapkan tidak sama dengan kenyataan. 3. Penelitian perlu menjelaskan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. 4. Penjelasan harus dalam bentuk data, bukan sekunder karangan tanpa data pendukung. Identifikasi masalah. 1. Peneliti harus mengemukakan masalah yang ada pada objek penelitian, baik masalah yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti. 2. Terdapat hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Batasan masalah. Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang akurat dan mendalam, mempertimbangkan aspek waktu, dana, tenaga, kemudahan administrasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya pembatasan variabel penelitian tersebut. Rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Bentuk rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah ada 3, yaitu 1. Deskriptif, 2. Komparatif, 3. Asosiatif. Rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah yang berhubungan dengan variabel itu sendiri atau satu atau lebih variabel dan tidak melakukan komparasi antar variabel. Contohnya yaitu 1. Mengeksplorasikan, 2. Mengidentifikasi, 3. Observasi. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian yang membandingkan variabel berbeda konsentrasi, waktu, dan lain-lain. Rumusan masalah asosiatif. Sifatnya mempersoalkan hubungan antara 2 atau lebih variabel. Hubungan tersebut dapat bersifat simetris dan timpal balik. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian berhubungan erat dengan rumusan masalah. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini jawabannya akan muncul di bagian kesimpulan penelitian. Sekian dari video saya. Jika ada kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.